Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Irwan Asmal Utama dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025 dengan NIM 404 0225650087. Nah, di sini aku pengen ngejelasin Scratch dan Python. Oke teman-teman, bisa langsung mulai aja kita ke PPT-nya. Nah, apa sih Scratch dan Python itu? Nah, Scratch dulu. Scratch adalah bahasa pemrograman visual dan platform komunitas daring yang dikembangkan oleh MIT Media Lab, memungkinkan pengguna dari segala usia untuk membuat cerita, permainan, dan animasi interaktif dengan cara yang menyenangkan dan mudah melalui antarmuka drag and drop. Nah, fitur utama Scratch itu ada satu, berbasis blok visual, dua, mengajarkan konsep dasar pemrograman, tiga, fleksibel, dan empat, ramah pemula. Nah, apa sih berbasis blok dan visual itu? Yang pertama, pengguna membangun program dengan menyeret dan melepaskan blok-blok kode yang sudah jadi, bukan dengan mengetik lagi nih kode secara manual yang kayak di Python. Nah, yang kedua, mengajarkan konsep dasar pemrograman melalui Scratch itu, pengguna belajar tentang variabel perulangan atau disebut dengan looping, kondisi atau disebut dengan kondisional, dan penanganan peristiwa atau event handling. Nah, yang ketiga itu ada fleksibel. Nah, fleksibilitas yang dimaksud itu adalah dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis proyek, termasuk permainan, animasi, cerita interaktif, dan simulasi. Nah, yang keempat itu ramah pemula. Nah, Scratch itu dirancang khusus untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman kepada pemula, khususnya anak-anak dan pelajar. Lanjut, manfaat menggunakan Scratch sendiri itu ada tiga yang aku ambil. Yang pertama ada belajar pemrograman secara menyenangkan dan interaktif. Yang kedua mengembangkan keterampilan. Yang ketiga mendukung kolaborasi. Oke, lanjut. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat general purpose atau serbaguna yang dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dengan fokus pada keterbacaan kode. Lanjut, manfaat menggunakan Python sendiri itu ada tiga juga. Yang pertama, pengembangan web. Yang kedua, ilmu data dan machine learning. Yang ketiga, itu ada pengembangan perangkat lunak. Nah, basic yang harus diketahui oleh teman-teman sebelum mulai mengoding adalah masalah ingin tahu sesuatu, algoritma, yaitu menanyakan suatu hal dan memberikan jawaban atas pertanyaannya. Yang ketiga itu ada kode, yang dimana kode ini mengubah bahasa pemrograman menjadi Scratch atau Python. Nah, masalahnya itu bagaimana cara kita menghitung di Python dan Scratch. Mungkin kita bakal mulai dulu dari si Scratch. Nah, teman-teman, sekarang kita mau tes langsung ke si Scratch-nya. Nah, jadi ini bentukan Scratch yang udah ada template-nya di link di drive tugasnya. Jadi, variabel itu yang dimaksud tuh ini nih teman-teman nih. Yang berbentuk set-set ini teman-teman. Jadi variabel itu tuh gunanya buat memasukkan angka-angka terus mengurangi atau menjumlah angka-angka. Tapi kalau di Scratch ini tuh dia udah terprogram sendiri buat uh, masukin kurang tambah tambah atau kurang tambah tambahnya gitulah. Pokoknya di Scratch ini tuh udah di program gitu. Jadi istilahnya tuh lebih gampang dibanding kita ke Python. Kalau ke Python kita harus ngetik lagi kan, seperti di video yang aku bilang sebelumnya. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai aja. Dari awal kita klik dulu, how many hours per week day do you want to relax. Setelah kita ketik 8, how many hours do you sleep per day, 54 gitu. How many hours do you work per day including commute, misalnya kita ketik 6, how many hours per week day do you want to relax, 7. Ini jadi kita ditanya-tanyain you have, jadi itu dijumlahin sama mereka kayak kita tuh punya segini lah nih, kurang segini lah istilahnya 46 jam, weekday available itu 42 jam, total available hours itu 314 jam teman-teman. Nah itu ngasal ya, bukan
Nah kayak gitu, saya juga canda. Masa tidurnya 54 jam, kerja 6 jam, terus relaxingnya cuma 7 jam, dan relaxing cuma 9 jam. Banyak kan tuh terlalu boros teman-teman. Ya pokoknya Scratch ini istilahnya lebih mudah lah dibanding kita nih pakai Python. Jadi kita tinggal jawab-jawab aja. How many hours do you sleep per day? Misalnya kita bilang 8 jam. How many hours do you work per day? Kita misalnya 9 to 5, berarti berapa tuh? Aja 9 to 5 deh, capean kayaknya dah. Kalau gua kita bilang 7 deh. How many hours per week day do you want to relax? Jadi berapa jam per minggu kita mau relax? Misalnya kita berapa jam ya, kita mau me time. Ya contoh 5 jam deh. How many hours per week and day do you want to relax? Misalnya weekend kita mau me time berapa jam? Ya kalau weekend kan baru tuh kita tambah 8 jam. You have 1 hours to study. Tuh pokoknya dibantuin lah sama dia nih buat ngitung gitu. Kita punya 15 jam buat eh buat belajar setiap minggu gitu gitulah. Ya pokoknya itu Scratch tuh. Jadi kita tinggal masukin aja nih variabel-variabel ya. Beda dengan Replit. Jadi gimana teman-teman, ngerti kan? Oke, kita lanjut sekarang ke Replitnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ke si Replitnya. Nah, ini Replitnya nih. Ini codingan yang template juga yang udah ada di Google Drive-nya. Jadi, kalau misalnya di Replit, itu seperti biasa kita harus masukin kode-kode kayak gini nih, teman-teman. Kita harus masukin tanda pagar, as the user for sleeping hours, working hours, relaxing hours. Ini tuh kayak promnya gitu, kita tuh nanti diketikin gitu. Sleeping hours sama dengan float, buka kurung input, berapa lama kamu tidur. Nah, tutup kurungnya itu harus ada dua. Kalau misalnya di Replit, kan ribet kan kalau misalnya sama di Scratch. Jadi Scratchnya tinggal ya udah kayak kemarin ya, pas yang program pertama kita tinggal masukin si apa namanya elemen-elemennya doang di Scratch tersebut. Nah sekarang kita mungkin mau mulai coba si Replit ini. Berapa lama kamu tidur? Kita misalnya sehari manusia normal kan 8 jam. Sorry. Ya, kita mulai dulu. Set. Berapa lama kamu tidur? 7, 8. Kita berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk kuliah? Misalnya kita kuliah kan 4 jaman tuh, 2 SKS, 4 SKS. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bersantai? Ya bersantai mah 3 jam aja, habis itu tidur. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk istirahat di akhir pekan? Wah 10 jam kali. You have 60.0 hours to study every working day. You have 3.0 hours to study every weekend day. In total, you have 36.0 hours to study each week. Jadi kita punya 6 jam buat belajar setiap hari kerja atau kuliah. Terus kita punya 3 jam buat belajar setiap minggu, setiap hari libur atau weekend. Terus ditotalin sama mereka nih kayak apa aku punya 36 jam buat apa belajar di setiap minggunya. Jadi gitu perbedaannya. Kalau misalnya di sini tuh kita harus ngetik yang panjang gini sampai 25 baris gini nih. Tapi jadinya itu cuma segini doang. Kayak ya udah harus butuh effort gitu. Mungkin kalau misalnya eh, dengan program yang lebih sulit ya, Python ini akan jadi sesuatu yang menguntungkan gitu. Kayak contoh kan biasanya web-web atau platform-platform yang dibuat itu kan pakai Python kayak gini-gini kan. Itu mungkin lebih menguntungkan. Contoh kayak misalnya kita kayak mau ganti judul YouTube, itu kan bisa tuh kita ganti HTML-nya. Nah itu sama aja kayak kita ngeganti si Python-nya ini nih, buat kita masukin contoh kayak nama kita gitu. Nah itu tuh kalau Python.
Udah sih itu aja. Dan mungkin aku pengen ngejelasin kayak perbedaan penggunaan variabel di Scratch sama di Python. Kayak kalau di Scratch itu kan kalau misalnya kita mau buat variabel, kita itu kan tinggal masukin elemen make a variable. Habis itu kalau di Python kita tuh langsung ketik kayak misalnya score sama dengan nol. Terus bentuk variabel kalau di Scratch itu kan blok visual tuh kayak yang tadi, kayak contoh nih kita kayak apa? Pokoknya kayak yang tadi lah. Nah, terus kalau tipe datanya itu tidak terlihat, jadi kayak ditentuin, udah ditentuin gitu otomatis kayak ya udah, jadi gitu 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 aja udah. Nah, kalau misalnya Python itu dia tuh kalau misalnya tipe bentuk variabel tuh kode teks kayak begini. Nah, kalau misalnya tipe datanya itu kan kalau Scratch kan tidak terlihat, jadi ya udah kayak gitu aja, otomatis ditentukan gitu sama programmernya. Tapi kalau misalnya eh, Python itu tuh di apa dia tuh lebih jelas dan juga lebih fleksibel. Jadi kita mau ngetik apa tuh bisa gitu. Nah, kalau penggunaannya, kalau Scratch kan dari program yang pertama kita tinggal seret pasang gitu, tinggal set change gitu-gitu doang kan. Nah, kalau misalnya Python kita harus apa ngetik nih. Terus juga kalau buat menampilkan variabelnya, si Scratch sendiri tuh kita tuh muncul otomatis di panggung atau di ini gamenya kayak di elemen-elemennya. Nah, kalau misalnya si Python, kita tuh harus ngetik print kayak nih. Buat nunjukin variabelnya nih, kita harus nunjukin ketik print-print ini nih. Nih, kita harus ngetik ini nih, print. Buat ngejawab, buat nentuin variabelnya berapa jumlahnya. Nah, kayak gini. Kayak, oh no, ulang-ulang. Nah, gini. Buat nunjukin si variabel hasilnya tuh. Nah, kan kalau misalnya di Python tuh, dia kalau misalnya mau hasil akhir variabel tuh dia jadi nanti bentukannya dari si print-print ini tuh. Jadi hasil dari ini itu hasilnya ini. Nah, terus lingkup dari si Scratch itu tuh global atau apa untuk spek tertentu. Nah, kalau misalnya kalau Python ini tuh dia global juga, lokal juga, sama bisa dikontrol lewat fungsi. Nah, kalau pengubahan nilainya itu ya udah, kalau misalnya misalnya mau ganti nilai, kalau di Scratch kan kita tinggal ganti aja gitu kan. Nah, kalau misalnya di Python itu kita gunain kayak score sama dengan score tambah satu itu kita harus ganti gitu. Terus juga interaksi sama inputnya tuh kayak kalau misalnya di Scratch kan tinggal masukin kayak yang elemen s atau weight. Nah, kalau di Python sendiri kita harus pakai input-input gini nih, input-input yang ini kita harus pakai tuh. Nah, terus juga kalau visual atau teksnya, nah kalau Scratch itu kan dia kayak full visual gini kan, udah pokoknya berwarna, lebih interaktif, tapi beda dengan ini nih, di Scratch ini dia tuh pokoknya full text lah, mengetik gitu. Jadi itu sih kesimpulannya, eh, sebenarnya emang lebih fleksibel buat ganti ini ininya nih, buat ganti ini ininya nih kalau di Python, jadi kita bebas mau masukin kayak gimana. Tapi kalau misalnya di Scratch itu udah ditentuin kayak gini tuh. Jadi gitulah teman-teman, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.